Rekan-rekanku yang berbahagia, kita bisa rasakan bersama bahwa saat ini laju pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat cepat, tidak bisa kita hindari. Nah, ini juga selaras dengan adanya peningkatan kebutuhan manusia akan teknologi dan dunia yang berkembang secara dinamis. Saat ini kita bisa merasakan bahwa pola hidup kita yakni merujuk pada konsep kehidupan yang lifestyle, yang artinya memanfaatkan beragam perangkat teknologi digital. Nah, kemajuan teknologi semakin merambah hampir dalam setiap aspek bidang kehidupan kita saat ini sebagai manusia, baik itu di bidang bisnis, kesehatan, pendidikan, telekomunikasi, administrasi, bahkan kebutuhan rumah tangga pun tidak lepas dari teknologi elektronik. Laju pertumbuhan iptek yang terus meningkat dari waktu ke waktu hanya akan memberikan peluang kepada masyarakat yang dinamik, yaitu untuk mengejar perkembangan teknologi. Nah, budaya kreatif dan inovatif ini merupakan ciri yang menonjol dari faktor yang menentukan dalam dinamika masyarakat untuk menerapkan kunci keberhasilan dalam penguasaan iptek saat ini. Maka dari itu, berdasarkan kondisi tersebut, kami dari kelompok 4 membawakan topik pembahasan yakni ada 5. Yang pertama terkait definisi komputer dan multimedia. Yang kedua, pentingnya mengakses dunia digital. Lalu yang ketiga, peran dan fungsi komputer dan multimedia untuk mengakses dunia digital. Yang keempat, pentingnya penggunaan komputer dan multimedia dalam pendidikan saat ini. Dan topik bahasan yang terakhir yakni keunggulan dan kendala penggunaan komputer dan multimedia. Nah, teman-teman semuanya, ketika kita mendengar kata komputer, nah biasanya ada 3 istilah paling melekat dalam kata komputer ini, yakni ada istilah hardware, kemudian software, dan brainware. Nah, hardware ini merujuk pada pengertian bahwa suatu perangkat keras yang berupa komponen fisik dari sistem komputer. Kemudian software itu merupakan program-program yang ada dalam komputer, sedangkan brainware itu merujuk pada istilah bagi pengguna atau user yang menggunakan dan mengoperasikan komputer. Komputer dapat didefinisikan sebagai perangkat elektronik yang dapat dipakai untuk mengolah data dengan perantaraan sebuah program yang mampu memberikan informasi dan hasil dari pengolahan tersebut. Nah, komputer dapat pula diartikan sebagai suatu mesin yang menerima input untuk diproses dan menghasilkan output. Komputer itu memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan memadukan beragam media gambar, baik itu diam dan bergerak, kemudian grafik, suara, serta informasi cetakan. Nah, sedangkan kata multimedia ini berasal dari bahasa Latin, yakni urat kata multi yang artinya berarti banyak, dan kata media yang berarti sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan sesuatu. Multimedia ini didefinisikan sebagai komunikasi yang menggunakan kombinasi antara berbagai media yang berbeda dan dapat melibatkan komputer di dalamnya. Nah, sebenarnya begitu banyak ada definisi terkait kata multimedia ini, namun secara sederhana dapat kita pahami bahwa multimedia ini diartikan sebagai lebih dari satu media. Artinya ini berupa kombinasi dari teks, grafik, animasi, suara, dan video. Nah, penggabungan ini merupakan suatu kesatuan yang secara bersama-sama menampilkan informasi, pesan, atau isi pelajaran. Demikian yang dapat Ayu sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Eka Darmapatni. Terima kasih atas waktunya. Saya Eka Darmapatni, nomor absen 30.
2 akan melanjutkan presentasi. Yang kedua yaitu tentang dunia digital. Perkembangan dunia digital telah menyasar ke segala sisi kehidupan. Digital culture adalah sebuah konsep yang menggambarkan gagasan bahwa teknologi dan internet secara signifikan membentuk cara kita berinteraksi, berperilaku, berpikir, dan berkomunikasi sebagai manusia dalam lingkungan masyarakat. Di sini selanjutnya ada literasi digital juga yang merupakan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital untuk berkomunikasi, berkreasi, berpartisipasi secara efektif, memanfaatkan internet sehingga mampu memfilter informasi yang ada di masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas ada 10 alasan pentingnya literasi digital dalam masyarakat yang semakin cepat mengalami perubahan dengan kemajuan teknologi. Yang pertama adalah akses informasi. Dengan melaksanakan atau mempelajari literasi digital ini, diharapkan semua masyarakat akan memiliki akses yang lebih luas mencari informasi dan juga sumber informasi yang ada. Yang kedua adalah pendidikan. Dengan literasi digital ini, kita bisa belajar dan meningkatkan pengetahuan melalui internet, daya dan tersedia secara online. Yang ketiga adalah ekonomi. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam membangun ekonomi dengan memanfaatkan peluang online, seperti halnya belanja online dan jualan online yang sangat beredar dengan cepat sekarang ini dimanapun berada. Yang keempat adalah konektivitas. Di sini diharapkan kita mampu terhubung dunia luar, membangun jaringan dengan individu dan bisnis lainnya. Kemudian yang kelima ada layanan kesehatan. Dengan literasi digital ini akan membantu masyarakat dalam mengakses informasi kesehatan, layanan kesehatan yang tersedia dengan cepat. Selanjutnya yang 6 adalah partisipasi sosial. Di sini kita bisa berpartisipasi dalam diskusi dan kegiatan sosial secara online dan dimanapun kita berada. Selanjutnya ada penyebaran berita. Dengan literasi digital, kita bisa mengakses berita dan informasi yang akurat dan terpercaya. Kemudian yang ke-8 tentang pemerintahan. Dengan literasi digital, kita bisa terlibat dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan secara online maupun langsung ke tempat. Kesembilan adalah teknologi. Dengan literasi digital, kita bisa mengakses dan memanfaatkan teknologi terbaru dalam memperbaiki kualitas hidup. Dan terakhir adalah pemberdayaan. Di sini dengan literasi digital, kita bisa memperoleh kekuatan dan pengaruh yang lebih besar dalam masyarakat dan ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Segi Jutari. Baiklah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran komputer dan multimedia dalam pendidikan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa peranan komputer dalam pengajaran adalah sebagai perangkat untuk pengalaman belajar yang melibatkan bagi para siswa, kemudian juga memberikan mereka daya untuk mempengaruhi kedalaman dan arah belajar mereka. Adapun beberapa peran komputer dan multimedia dalam pendidikan, yang pertama, sebagai alat untuk mempermudah manusia dalam menjalankan perannya. Kemudian yang kedua, teknologi komputer memperkuat peran manusia, yakni dapat menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. Dan yang terakhir, yang ketiga, teknologi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan
dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Kemudian, saya lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu fungsi dari komputer dan multimedia dalam pendidikan. Dewasa ini, komputer memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam bidang pendidikan dan latihan. Adapun beberapa fungsi komputer dan multimedia dalam pendidikan, yang pertama, sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran yang kita kenal dengan nama Computer Managed Instruction atau CMI. Kemudian yang kedua, sebagai pembantu tambahan dalam belajar, pemanfaatannya meliputi penyajian informasi, isi materi pelajaran, latihan, atau kedua-duanya. Modus ini dikenal sebagai Computer Assisted Instruction atau CAI. Dalam CAI ini mendukung pembelajaran dan pelatihan, akan tetapi ia bukanlah penyampai utama dalam materi pembelajaran. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Saya lanjutkan ke rekan saya, silakan Bli Ketut Swardana. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya lanjutkan materi kaitannya dengan pentingnya penggunaan multimedia berbasis komputer dalam pendidikan saat ini. Jadi perlu kita pahami bersama bahwa media pembelajaran merupakan salah satu bagian penting dalam proses pembelajaran. Jadi, pemilihan media belajar secara tepat akan membuat pembelajaran lebih menarik dan bermakna, begitu pula sebaliknya. Ketika pemilihan yang kurang tepat akan membuat pembelajaran menjadi monoton dan membosankan. Begitu pula media pembelajaran yang digunakan dapat membuat materi yang sulit menjadi mudah. Begitu juga sebaliknya, ketika media pembelajaran yang kita gunakan kurang tepat, materi pembelajaran yang mudah pun akan menjadi sulit. Nah, dalam hal ini, pembelajaran dan pemilihan media belajar menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembelajaran. Karena pemilihan dan pengemasan media pembelajaran dapat menentukan kualitas dari suatu pembelajaran yang sedang dilaksanakan oleh seorang guru. Nah, salah satu media pembelajaran yang dianggap sesuai dengan situasi saat ini adalah multimedia berbasis komputer. Kenapa kemudian dianggap sesuai? Nah, berikut slide selanjutnya akan disampaikan. Nah, multimedia berbasis komputer sangat membantu seorang guru dalam menjelaskan suatu konsep yang bersifat abstrak yang tidak bisa dibawa langsung ke dalam kelas. Misalnya, ketika seorang guru ingin menjelaskan tentang dunia partikel. Nah, tidak mungkin seorang guru ini akan membawa partikel secara langsung di dalam kelas. Tidak mungkin itu dijelaskan karena partikel itu bersifat abstrak. Nah, tentunya dengan bantuan multimedia berbasis komputer ini akan dapat mempermudah seorang guru dalam menjelaskan seperti apa partikel tersebut. Nah, selanjutnya ada 3 alasan mengapa penggunaan multimedia berbasis komputer ini menjadi sangat penting. Yang pertama, kaitannya dengan sistem pemrosesan informasi dalam diri manusia. Nah, manusia itu memiliki sistem pemrosesan informasi yang terdiri dari 2 saluran yang memiliki tugas berbeda, yaitu saluran verbal atau audio dan saluran visual. Nah, saluran audio ini merupakan saluran yang digunakan untuk memproses informasi dalam bentuk audio dan representasi verbal seperti kata-kata atau teks yang terdapat pada multimedia. Sementara itu, saluran visual merupakan saluran yang digunakan untuk memproses informasi dalam bentuk gambar dan representasi visual lainnya seperti gambar,
grafik, dan ilustrasi. Adanya dua saluran pemrosesan informasi yang berbeda ini tentu multimedia berbasis komputer ini sangat membantu karena di dalamnya terdapat kedua hal, baik itu secara verbal maupun visual. Kemudian yang kedua adalah dua saluran sistem pemrosesan informasi pada manusia memiliki keterbatasan. Jadi bagaimana proses kerja kognitif hanya menghasilkan informasi dalam jumlah terbatas pada saat waktu tertentu yang diperoleh dari saluran verbal dan saluran visual. Kondisi keterbatasan pada dua saluran tersebut menunjukkan perlunya kombinasi aspek verbal dan visual yang saling melengkapi ketika pembelajaran berlangsung. Jika informasi yang disampaikan guru hanya dalam bentuk verbal, maka saluran verbal yang dimiliki peserta didik akan mengalami overload atau berlebihan, sehingga tidak bisa lagi menerima informasi. Nah, kondisi tersebut akan menyebabkan pembelajaran menjadi tidak efektif. Sebaliknya, jika informasi yang disampaikan guru hanya dalam bentuk visual saja, maka saluran visual yang dimiliki oleh peserta didik pun akan mengalami kepenuhan atau overload yang pastinya menyebabkan tidak bisa lagi mencerna informasi ketika pembelajaran. Nah, oleh karena itu, pengemasan pembelajaran yang mengkombinasikan dua saluran pemrosesan informasi tersebut perlu menjadi perhatian. Yang ketiga adalah pembelajaran bermakna memerlukan proses kognitif yang aktif. Nah, pembelajaran bermakna memerlukan proses kognitif yang aktif dan melibatkan berbagai sensor motorik, baik mata maupun telinga. Proses kognitif tersebut meliputi pemilihan informasi, pengolahan informasi, dan mengintegrasikan informasi. Dan dalam konteks pembelajaran di kelas, peserta didik dengan sensor motoriknya akan melakukan pemilihan informasi, pengolahan informasi, dan mengintegrasikan informasi. Nah, tahapan proses kognitif inilah yang akan menghasilkan pengetahuan dan pemahaman yang bermakna mengenai suatu konsep. Nah, jika proses kognitif tersebut dilakukan tanpa bantuan media pembelajaran, maka pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh siswa tidak akan bermakna. Nah, itu 3 alasan mengapa pentingnya penggunaan multimedia berbasis komputer dalam dunia pendidikan atau proses pembelajaran. Selanjutnya, presentasi saya persilakan kepada rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan komputer dan multimedia untuk mengakses dunia digital. Yang pertama yaitu mengenai kelebihan. Adapun kelebihan dari penggunaan komputer yaitu sebagai alat pembelajaran jarak jauh, di mana kita lihat sekarang bahwa pembelajaran dapat dilaksanakan melalui jarak jauh, misalkan sebagai contoh, di luar kota. Kemudian membantu guru dalam mempersiapkan proses pelaksanaan pembelajaran, di mana guru dapat menggunakan komputer sebagai alat atau media untuk membantu mempresentasikan materi yang akan disampaikan kepada siswa. Selain itu, kelebihan penggunaan komputer dan multimedia yaitu sebagai untuk mengefisienkan waktu dalam melakukan sebuah kegiatan. Nah, selain dalam dunia pendidikan, komputer ini juga sangat bermanfaat bagi pekerja-pekerja lain di luar pendidikan. Selanjutnya yaitu mengenai kekurangan. Nah, tentunya tadi kita sudah mengetahui apa saja kelebihan. Sekarang kita akan membahas mengenai kekurangan. Tentunya, komputer memiliki kekurangan,
di mana bisa kita lihat tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer, terutama yang dirancang secara khusus untuk belajar. Untuk proses pembelajaran, tentunya kita membutuhkan suatu aplikasi yang akan digunakan oleh komputer tersebut, di mana kita harus mengeluarkan biaya untuk mendownload atau mengakses situs-situs yang akan digunakan pada saat proses pembelajaran. Terutamanya juga pada perangkat keras dan perangkat lunak yang membutuhkan biaya cukup besar. Tidak semua tempat juga tersedia fasilitas internet maupun komputer. Seperti kita lihat, keadaan di dunia maupun keadaan di daerah terpelosok tidak semua memiliki komputer, digital, dan yang lain sebagainya. Baik, yang terakhir yaitu dapat kami simpulkan pada materi hari ini, dalam perkembangan dunia yang dinamis, cepat, lambat, dan lajunya pertumbuhan iptek dan kebutuhan manusia akan teknologi, maka orang di desa maupun di kota sudah mengenal yang namanya dunia digital. Dalam dunia pendidikan, biasanya pemakaian komputer dan multimedia dipakai untuk mengakses dunia digital. Namun, kita juga sadari dan dari sekian banyak kelebihan mengakses dunia digital tersebut, masih ada kekurangan berdampak dalam kehidupan manusia.